Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini menimbulkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Untuk sementara, tentara Jepang yang masih ada di Indonesia menerima perintah khusus untuk mempertahankan status quo hingga pasukan sekutu tiba. Di tengah masyarakat mendengar menyerahnya Jepang pada sekutu, masyarakat terpecah menjadi dua, golongan muda dan golongan tua. Golongan tua memilih bermain aman dan enggan memprovokasi Jepang, sedangkan golongan muda cenderung berani. Sebuah kelompok pemuda bernama Menteng 31 akhirnya menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan secepatnya. Peristiwa selanjutnya pasca proklamasi akan dihiasi dengan kekelaman dan darah yang tertumpah. Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. (17 Agustus 1945), Soekarno dan Hatta memproklamasikan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Namun, berita bahagia ini tak sepenuhnya tersiar ke pelosok-pelosok negeri karena minimnya teknologi. Berita yang simpang siur membuat rakyat yang jauh dari Jakarta mulai mengklaim diri sebagai pro kemerdekaan, dan yang terjadi kemudian hawa revolusi melanda seluruh negeri. Jepang yang sudah jatuh mental akibat kalah perang mulai menyerahkan senjata kepada kelompok milisi yang dulu dilatihnya. Pada saat tersebut ada sekitar 70.000 tentara Jepang di Jawa. Soekarno dan Hatta serta para petinggi negara lainnya khawatir euforia kemerdekaan bisa menimbulkan benturan dengan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap. Saat golongan tua sibuk menata pemerintahan, golongan muda justru mengobarkan revolusi. Mereka mulai menyerang para sultan, keluarga kerajaan, dan kelompok elit lokal yang sekiranya dulu dianggap menindas rakyat. Rakyat sipil berlatar belakang Eropa, Indo-Belanda, dan Tionghoa juga menjadi korban kekerasan karena dianggap mata-mata dan antek-antek asing. Tak jarang kekerasan juga menimpa etnis Maluku dan Minahasa yang dianggap kaki tangan Belanda. Masa inilah yang disebut dengan masa bersiap. Masa bersiap juga bisa dikatakan sebagai periode peralihan kekuasaan dari kekuasaan tentara Jepang kepada negara baru Republik Indonesia. Atau di sisi lain, Belanda yang merasa Indonesia masih menjadi wilayah kekuasaannya. Kata bersiap turut digunakan orang-orang Eropa, Indo-Belanda, dan Tionghoa yang selamat dari periode ini, serta digunakan dalam karya-karya akademis berbahasa Belanda atau Inggris. Istilah ini berasal dari kobaran semangat perang rakyat Indonesia, siap atau siap-siap ketika mereka menemui potensi bentrokan dengan apapun yang dianggap antek-antek asing, khususnya Belanda. Masa bersiap terbagi menjadi 4 fase dengan eskalasi kekerasan dan kekacauan yang berbeda. Fase pertama dimulai pasca proklamasi sampai kedatangan sekutu, dan dapat dikatakan pada fase ini adalah fase yang paling damai dan sedikit terjadi peristiwa kekerasan selama masa bersiap. Dalam kondisi status quo, Jepang cenderung netral. Pada fase ini, sarana transportasi dan ekonomi juga masih berjalan. Beberapa tahanan yang mayoritas orang-orang Eropa dan Belanda atau interniran melarikan diri untuk mencari keluarga dan harta benda mereka. Fase kedua, di mana berita simpang siur beredar di masyarakat. Hampir di seluruh wilayah Indonesia membentuk milisi-milisi lokal untuk mempertahankan diri dan wilayah. Fase kedua ini terjadi pada tanggal 15 September sampai 14 Oktober 1945. Para laskar pemuda yang berjalan sendiri-sendiri berupaya memperoleh senjata. Dimulai dengan merebut senjata dari tentara Jepang, lalu meluas menjadi konfrontasi terhadap orang-orang Eropa, Indo-Belanda, Tionghoa, dan kaum yang sekiranya dianggap antek-antek asing. Konfrontasi meningkat ke tahap penangkapan dan pembunuhan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia belum berdiri efektif, hukum belum berdiri tegak. Akibatnya, roda kehidupan masyarakat menjadi tak menentu. Marak terjadi aksi penjaraan, pembakaran, penganiayaan, dan perkosaan di sejumlah daerah.
Sebagai contoh, sebuah peristiwa kelam terjadi pada 12 Oktober 1945 di ruang bawah tanah Simpang Klub, Surabaya. Terjadi pembantaian yang menewaskan 42 orang. Korban terdiri dari orang Eropa, Indo-Belanda, Tionghoa, Maluku, dan Minahasa. Beberapa ratus korban lainnya disiksa di penjara Kalisosok. Di Jakarta pun tak luput dari aksi kekerasan terhadap orang-orang Eropa. Nasib sial menimpa Cipto Harjo, seorang peranakan Belanda yang memiliki rumah makan Asia Raja. Tempat usahanya didatangi para pemuda yang mengamuk, melakukan kekerasan dan pembunuhan. Jatuh korban 23 orang peranakan Belanda, 7 orang pribumi, 5 orang peranakan Tionghoa, 4 orang Maluku, dan 2 orang tentara Inggris yang sedang makan dibantai di tempat. Depok yang sejak zaman Hindia Belanda merupakan wilayah otonomi juga tak luput dari aksi kekerasan. Sekitar 4.000 massa mengepung kota itu dan melancarkan penjaraan serta perampokan yang berujung pembunuhan. Sementara itu, di Sumatera, kekerasan menimpa pihak feodal seperti sultan, keluarga kerajaan, dan elit lokal. Seperti salah satu peristiwa yang terjadi pada Kesultanan Langkat pada tanggal 9 Maret 1946. Mereka yang mengaku kaum revolusi membantai habis keluarga kerajaan, sedangkan 2 putri Sultan Langkat diperkosa. Pada fase ketiga konfrontasi terkonsentrasi di Jawa, khususnya Surabaya yang menjadi kantong gerakan revolusi. Brigade Infanteri India ke-49 di bawah pimpinan Aubertin Walter Southern Melleby yang mendarat pada tanggal 25 Oktober 1945 mendapat perlawanan sengit yang pecah menjadi pertempuran Surabaya. Pada fase ini, orang Eropa, Indo-Belanda, Tionghoa, Maluku, dan Minahasa juga banyak menjadi korban intimidasi dan pembunuhan. Tahap keempat terjadi mulai pada bulan Desember 1945. Pada tahap ini, penjaraan, perampokan, penculikan, dan pembunuhan orang Eropa dan Indo-Belanda menjadi lebih intensif. Bandung menjadi salah satu titik lokasi kekerasan yang mencapai puncaknya pada bulan November-Desember 1945. Sekitar 1.200 orang tewas atas tuduhan pro-Belanda. Bentrokan terjadi di mana-mana, kelompok pro-republik dan anti-republik berhadapan-hadapan. Beberapa kelompok masyarakat yang merasa terancam mulai mempersenjatai diri dan membentuk milisi-milisi. Yang paling terkenal adalah Batalion 10 Senen Jakarta yang tak jarang melakukan kekejaman balasan kepada pemuda-pemuda pro-republik. Bahkan pada Desember 1945 terjadi 2 kali usaha pembunuhan terhadap Perdana Menteri Syahrir oleh kelompok-kelompok yang didukung oleh Nika Belanda. Sementara di lingkungan keturunan Tionghoa, terbentuk Laskar Po Antui yang selain sebagai penjaga keamanan juga memburu laskar-laskar pro-republik. Agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 menjadi penanda berakhirnya masa bersiap karena konflik berubah menjadi laskar rakyat melawan tentara Belanda. Korban tewas masa bersiap diperkirakan mencapai puluhan ribu. Sebuah laporan menginformasikan 3.600 orang Indo-Eropa menjadi korban tewas, namun data lain mengatakan sesungguhnya lebih dari 20.000 warga sipil Indo-Eropa menjadi korban. Dari kubu pro-republik mengklaim kehilangan 15.000 orang yang diantaranya tewas selama pertempuran Surabaya. Sementara itu Jepang melaporkan kehilangan 1.000 tentara. Inggris juga mencatat 660 tentara hilang yang mayoritas berlatar India dan Gurkha. Demikian sekilas tentang masa bersiap yang penuh kekerasan dan darah. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.